Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana dakwah Rasulullah SAW ketika di Mekah, masih di masa-masa awal dakwah di Mekah. Rasulullah menghadapi penindasan, Rasulullah menghadapi ancaman, tekanan dan lain sebagainya, tapi Rasulullah tetap bersabar. Tapi kemudian pada akhirnya pelan-pelan tapi pasti Rasulullah SAW kemudian mulai mendapatkan pengikut satu demi satu dan akhirnya makin banyak walaupun kemudian pada akhirnya Rasulullah harus meninggalkan kota Mekah berhijrah ke Madinah. Tapi dakwah di Mekah ini tidak bisa dikatakan sebagai dakwah yang tidak menang. Walaupun akhirnya Rasulullah harus meninggalkan kota Mekah itu untuk berhijrah ke Madinah. Para ulama ahli sirah mengatakan justru dakwah di Mekah walaupun menghadapi berbagai tantangan berat, itu adalah salah satu bentuk kemenangan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya yang sukses mempertahankan ajaran-ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang melepaskan ajaran itu walaupun menghadapi berbagai tantangan yang berat. Itu beberapa contoh dari bentuk kemenangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan juga di dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk yang lainnya, kemenangan yang juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kehancuran orang-orang kafir penentang dakwah itu dan diselamatkannya orang-orang beriman. Ini seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah Nabi Nuh dan juga Nabi Musa. Ini juga salah satu bentuk kemenangan dakwah itu sendiri. Walaupun Nabi Nuh mendapatkan pengikut hanya satu perahu, tapi ini adalah salah satu bentuk kemenangan, yaitu Allah menurunkan pertolongannya dan menghancurkan seluruh penduduk yang menentang Nabi Nuh dan juga menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya ketika mengejar Nabi Musa. Ini salah satu bentuk kemenangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kemenangan yang lainnya disebutkan oleh sebagian ulama kontemporer ini adalah ketika seorang dai bisa berpartisipasi dalam suatu pemerintahan. Nah, ini didasarkan pada kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf. Kisah ini kan kemudian diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, bagaimana kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada raja, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Angkatlah saya menjadi bendaharawan negeri ini karena saya ini orang yang pandai menjaga dan saya punya ilmu. Nah, ini oleh sebagian ulama kontemporer ini dinilai sebagai salah satu bentuk kemenangan ketika seorang dai berhasil sampai ke tampuk kepemimpinan atau menjadi menteri katakan, dan kemudian dengan kementerian yang dipimpinnya itu dia bisa mengelola kementerian itu dengan baik. Ini adalah salah satu bentuk kemenangan. Kenapa? Karena ketika seorang muslim yang memiliki komitmen yang baik kepada nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keimanan, lalu kemudian dia bisa memanfaatkan jabatan itu dengan sebaik-baiknya, bisa berlaku adil, tidak korupsi, bisa memanfaatkan jabatannya itu untuk
menebar kebaikan, ya, bahkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini adalah salah satu bentuk kemenangan itu sendiri. Ya, karena itu dalam salah satu ayatnya di surat Al-Hajj ayat 41 itu Allah menyebutkan tentang salah satu bentuk kontrak politik dengan orang yang telah diberi jabatan atau kedudukan dalam satu pemerintahan. Ayatnya menyebutkan alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar walillahi akibatul umur, yaitu orang-orang yang apabila kami beri mereka kedudukan di muka bumi, ya, apakah sebagai menteri, apakah sebagai kepala daerah, ya, dan lain sebagainya, maka aqamus shalah, mereka menegakkan salat, wa atawuz zakah, mereka menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, dan mereka melaksanakan amar ma'ruf, wa nahu anil munkar, dan juga nahi mungkar. Walillahi akibatul umur, dan kepada Allah lah semua urusan itu kembali. Nah, ini adalah merupakan salah satu bentuk kemenangan itu sendiri, ya. Karena itu harusnya setiap muslim dari partai mana saja, ya, yang diamanai oleh Allah kedudukan, apakah itu menjadi menteri, apakah itu menjadi kepala daerah, dia berkewajiban untuk menepati kontrak politiknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya ketika dia mendapatkan jabatan itu, Allah lah sesungguhnya yang memberi jabatan itu, Allah yang menitipkan jabatan itu kepadanya. Maka kontrak politik yang tadi disebutkan di dalam ayat tadi ini harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Jangan seperti sebagian pejabat yang sekarang sedang membuat heboh di negeri ini, ya, melakukan korupsi tidak tanggung-tanggung, ratusan miliar bahkan triliunan. Karena itu ketika ada seorang muslim yang jujur, yang baik, yang soleh menduduki jabatan-jabatan penting ini dan dia bisa amanah menunaikan jabatan itu, maka ini adalah salah satu dari bentuk kemenangan itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.